Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya punya minyak wangi dengan rasa cappuccino dan ini menjadi minyak wangi andalan saya sampai hampir habis seperti ini. Padahal saya sudah 2,5 tahun di sini dan ini sudah sisa dari Romo Marioto, Romo sebelumnya yang kemudian saya pakai. Rasanya, baunya cappuccino. Anda memakai minyak wangi ini serasa Anda menghirup udara dan minum kopi cappuccino. Begitu iklan dari minyak wangi ini. Minyak wangi, ada yang harganya murahan, ada yang harganya mahal. Minyak narwastu itu minyak yang mahal karena diolah dari berbagai macam minyak-minyak dari kayu yang mahal, yang terpilih, maka kemudian menjadi mahal. Injil hari ini kita mengenang 1 hari setelah Minggu Palma, 6 hari sebelum Paskah, artinya mungkin Sabtu ya, sebelum Yesus masuk ke Yerusalem dieluk-elukan Minggu Palma. Itu Yesus sedang berkumpul dengan orang banyak dalam perjamuan makan. Dia makan bersama Lazarus di Betania. Lazarus itu ingat, seorang yang sudah mati 4 hari dan kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Kemudian Yesus makan bersama Lazarus. Marta melayani. Maria ada di situ juga. Maria merasa dia akan berpisah dengan Yesus, maka dia membawa minyak narwastu. Minyak itu yang mahal harganya. Kemudian dia membawa minyak itu dalam buli-buli. Dan minyak itu kemudian ditumpahkan, dioleskan ke kaki Yesus. Kemudian Maria membersihkan atau mengolesinya dengan rambutnya. Kemudian semua ruangan rumah itu semerbak bau minyak narwastu yang wangi sekali. Kemudian Yudas mengatakan, "Kenapa minyak narwastu itu dihambur-hamburkan, dibuang saja? Bukankah bisa dijual dengan 300 dinar dan kemudian uangnya bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin?" Memang Yudas Iskariot adalah bendahara dari para murid, tetapi dia sering mencuri uang dari perbendaharaan itu, dan dia berpikir untuk mendapatkan keuntungan dari situ. Lalu Yesus mengatakan, biarkan dia melakukan itu, karena dia selalu ada. Aku, orang miskin, selalu ada di hatimu, tetapi aku tidak pernah ada di hatimu. Maka biarkan wanita itu mengingat hari yang akan aku hadapi, hari kematianku. Karena paginya Yesus akan berangkat dan dieluk-elukan di Yerusalem dalam Minggu Palma. 6 hari sebelum Paskah itu artinya 6 hari sebelum Kamis malam, yaitu Jumat. Karena Kamis malam biasanya dihitung Jumat juga, sebelum 14 Nisan. Dan kemudian Yesus masih merayakan perjamuan, diundang dan makan bersama Lazarus. Semakin orang banyak percaya karena tidak hanya Yesus, tetapi Lazarus yang dibangkitkan pun ada bersama Yesus sebagai saksi mata. Maka kemudian orang-orang Yahudi yang tidak suka Yesus mulai bertengkar di antara mereka. Kalau begitu kita bunuh juga Lazarus, karena sekarang semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan juga saksinya, yaitu Lazarus yang telah dibangkitkan dari mati. Dan semua orang mulai percaya kepada Yesus dan mengikuti ajarannya. Lalu mereka berusaha membunuh Yesus, tetapi Yesus selalu menghindar, dan mereka juga takut karena orang banyak sangat percaya dan mengeluh-elukan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih,
Yudas kadang memakai alasan yang kelihatannya indah, peduli pada orang lain. Tetapi di balik itu ada maksud pribadi, maksud untuk keuntungan diri sendiri. Di tengah masyarakat kita tahu, banyak orang menggalang sumbangan, donatur, mungkin untuk gempa bumi, korban banjir, korban tanah longsor, korban tanah bergerak, tsunami. Tetapi di balik itu, dalam menggali dana itu, dia akan mendapat keuntungan dari semua itu untuk pribadinya. Bahkan kalau tidak ketahuan, kalau bisa dia mendapatkan sebanyak-banyaknya. Dan orang yang diatasnamakan untuk dibantu mendapatkan sekedarnya saja. Pernah saya ingat pengungsi di lereng Merapi, tetapi sudah tahun yang lama itu, mungkin 2006 atau berapa, itu bagaimana orang-orang yang di sana menjadi pengungsi, tetapi tidak mendapat apa-apa. Sementara bantuan, ada truk-truk dibawa turun ke kota, justru untuk kepentingan, keuntungan dari orang yang mencoba menggalang dana itu. Tidak tahu di drop di mana, tetapi tidak sampai pada pengungsi. Banyak hal ini terjadi, mencari keuntungan di balik sengsara orang lain. Kita juga dengar kemarin seorang pengacara yang mengumpulkan uang untuk menggugat kerugian dari sebuah bank yang sudah merugikan banyak orang. Kemudian pengacara itu sekarang ditangkap karena dia menipu. Uang itu dikumpulkan untuk diri sendiri, bukan untuk mengusahakan korban-korban dari salah satu perbankan itu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus supaya Yesus selalu ada dalam hati kita. Dan kita mencoba refleksi. Karena Yudas mengatakan orang miskin selalu ada dalam dirinya. Tetapi itu belum tentu dari dalam hatinya. Karena kadang Yesus tidak ada dalam hati kita. Tuhan tidak ada dalam hati kita. Tetapi yang ada adalah kata berbusa-busa untuk membantu orang lain. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Bau cappuccino.